Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema dengan judul Akankah Dia Segera Kembali? Sekali lagi, akankah dia segera kembali? Itulah tema yang akan kita angkat pada kesempatan kali ini. Dan bacaan ini bersifat general, jadi saya menarik energi banyak orang, saya menarik energi banyak zodiak ya, hampir seluruh zodiak saya tarik di sini. Karena saya berharap bahwa di sini saya mendapatkan energi-energi yang bisa saya ungkapkan di sini melalui kartu-kartu tarot yang nanti saya bakalan buka untuk membantu kamu mendapatkan jawaban-jawaban. Karena bisa jadi saat ini hubungan kamu dengan dia sedang tidak harmonis, atau bahkan dia selama ini atau beberapa waktu kemarin dia menghilang, ngeghostingin kamu dan sebagainya seperti itu. Oke, teman-teman, sekali lagi bacaan ini bersifat general dan video ini juga bersifat timeless. Jadi kapanpun kamu nonton, tentu video ini masih tetap berlaku. Saya mencoba untuk membuka beberapa kartu dengan oracle card di sini. Ini adalah satu kartu yang sudah kebuka di awal. Ada satu kartu yang keluar, ya. Ada Eight of Swords, ada 8 pedang. Nanti kita bakal baca satu persatu. Dan teman-teman, saya mencoba membaca ini karena ada alasan-alasan tersendiri. Saya merasa bahwa begitu banyak teman-teman yang saat ini memiliki hubungan yang boleh dibilang toksik, hubungan yang mungkin saat ini sedang tidak harmonis, hubungan yang saat ini mungkin membuat kamu itu merasa tidak nyaman, bikin kamu tuh sedih, kecewa, dan sebagainya. Nah, kalau saya melihat dari kartu pertama, ada Eight of Swords di sini, saya melihat bahwa sepertinya memang dia itu dalam kondisi yang tidak baik. Dia berada dalam situasi dan kondisi perasaan pikiran yang tidak baik. Dia merasa seperti terkurung dalam satu perasaan-perasaan tertentu, dan di sini perasaan dia sepertinya perasaan yang tidak nyaman, ya, perasaan yang tidak senang, tidak bahagia. Itu dari kartu pertama. Nah, kita akan melihat nanti secara keseluruhan penyebab dari dia merasa tidak senang, tidak bahagia, sedang merasa tidak baik dan sebagainya itu karena apa. Oke, ini baru kartu pertama yang bisa saya baca secara sekilas ya. Dan di kartu kedua ada The Fool. Di sini kita akan melihat lebih jauh lagi. Saya buka 5 kartu dulu ya, jadi biar nanti bisa langsung kebaca secara keseluruhan. Oke, ada The Fool, ada The Tower, kemudian kita lanjutkan di kartu ketiga. Kita lurusin dulu ya. Oh ya, teman-teman yang kepengen konsultasi, yang pengen private reading, silahkan aja. Nanti teman-teman boleh langsung chat ke nomor WA yang tertera di sini, atau juga di kolom komentar. Kamu boleh nanti bertanya apa saja, mungkin terkait dengan hubungan kamu yang saat ini memang sedang tidak baik situasinya. Teman-teman boleh minta semacam pencerahan-pencerahan, karena saya mencoba membantu teman-teman untuk melihat situasi dan kondisi saat ini seperti apa, bagaimana kondisi perasaan dia, bagaimana kedepannya nanti, dan apa yang dia pikirkan saat ini juga seperti apa. Saya akan coba bantu teman-teman untuk melihat melalui kartu dan energi yang saya tangkap saat kita konsultasi ya. Oke, teman-teman, sekali lagi di sini ada perasaan yang tidak nyaman yang sedang dia rasakan ya. Perasaan tidak nyaman itu tentunya berkaitan dengan kamu juga. Saya melihat bahwa selama ini mungkin dia merasa tidak nyaman dengan hubungan yang sudah kamu jalin. Dia merasa ada sesuatu yang tidak srek, ada sesuatu yang tidak membuat dia itu menemukan kedamaian dan kenyamanan selama kamu dan dia menjalin hubungan ya. Jadi kalau misalnya saat ini kondisi dan situasi kamu mungkin ada yang dighostingin gitu kan, terus kemudian komunikasinya juga mulai agak tidak bagus lagi, komunikasi tidak intens lagi, terus kemudian dia tuh slow respon, dia mungkin menjawab juga seperlunya dan sebagainya. Nah, itu bisa dikatakan atau boleh dilihat secara tanda-tanda bahwa dia sepertinya berada dalam situasi yang tidak nyaman dalam hubungan ini. Nah, tetapi ternyata di sini ketika saya melihat kartu yang pertama, dia memang merasa tidak nyaman, bahkan dia sedang menarik diri, ya, menarik diri dari komunikasi terhadap kamu, atau menarik diri dari kamu juga. Bahkan pertemuan-pertemuannya juga semakin jarang, komunikasi juga semakin jarang, sehingga di sini saya melihat dan merasakan ada pergeseran-pergeseran rasa yang terjadi antara kamu dengan dia ya. Mungkin bukan kamu, tetapi saya melihat lebih kepada dia yang mulai bergeser perasaannya. Nah, saya melihat ada kartu The Fool. Di sini saya melihat bahwa dia sepertinya sudah kepengen memulai suatu kehidupan baru, tetapi tanpa kamu ya, tanpa kamu. Jadi saya merasakan bahwa
ada upaya-upaya yang dia lakukan di mana dia kepengen menjauh dari kamu, dia kepengen memulai suatu kehidupan baru, tetapi sekali lagi itu tanpa kamu, ya. Terdengar tidak enak, tetapi inilah suatu kenyataan yang memang terjadi pada hubungan kalian, ya. Karena sekali lagi saya melihat bahwa di sini ada energi yang saya rasakan banget dengan kuat, gitu kan. Dia itu kayak menarik diri, ya. Awalnya sebenarnya dia tidak menarik diri, tetapi awalnya dia merasa tidak nyaman dengan komunikasi, dan mungkin kamu di sini selalu apa ya. Jadi energi ini bisa kebolak-balik ya teman-teman, bisa kebolak-balik. Apa yang saya bacakan di sini energinya vice versa, jadi bisa kebolak-balik. Dan saya melihat di sini dia sepertinya ada kayak pandangan-pandangan baru ya tentang kesadaran hidupnya, bahwa dia melihat bahwa hubungan ini sepertinya bisa dibilang oleh dia tuh hubungan ini sudah tidak harmonis lagi, hubungan ini sudah tidak baik lagi, maka dia kepengen menarik diri dan kemudian dia mencoba untuk memulai suatu kehidupan baru bagi dirinya sendiri, ya. Sejauh ini saya tidak melihat adanya orang ketiga atau orang lain, tetapi saya melihat bahwa dia tuh kepengen me time ya dengan dirinya sendiri. Dia kepengen memperbaiki segala sesuatunya di dalam kehidupannya, maka dia kepengen fokus kepada diri sendiri. Itu yang saya lihat. Jadi sekali lagi tidak ada energi orang ketiga dari 5 kartu di sini. Di kartu ketiga di sini ada The Tower. The Tower itu lebih kepada sebuah apa ya, situasi atau kehancuran, dan ini lebih kepada perasaan-perasaannya yang semakin rusak ya. Jadi perasaan-perasaan yang semakin rusak. Dan ini juga bisa jadi energi ini kamu rasakan juga ya. Jadi makanya saya bilang energi ini kebolak-balik. Bisa jadi kamu yang merasakan juga bahwa perasaan kamu sekarang sudah semakin rusak dengan adanya situasi dan kondisi sikap-sikap dia, karakter dia, atau segala sesuatu yang mungkin kamu rasakan bahwa dia tuh sudah tidak sesuai dengan harapan kamu lagi gitu. Nah, kalau mengacu kepada judul atau tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini, akankah dia segera kembali? Di sini sudah muncul ya. Di sini sudah muncul tanda-tanda ya yang mengarah kepada tanda-tanda atau jawaban muncul dari tema yang berjudul akankah dia segera kembali ya. Jadi mungkin teman-teman sudah mulai bisa mengira-ira nih, sudah mengira-ngira gitu kan, sudah memprediksikan bahwa finally kedepannya bakal seperti apa ya. Tetapi saya bacakan dulu satu persatu deh sebelum saya menjawab hasil dari seluruh kartunya nanti seperti apa, kesimpulannya seperti apa, dan apa saja yang harus kamu lakukan. Tetapi kalau boleh saya katakan di sini, sepertinya hubungan kalian itu semakin lama semakin rusak. Ada kehancuran-kehancuran. Kehancuran itu dimulai dari perasaan-perasaan yang sudah tidak nyaman. Beda pemikiran, beda pendapat, beda cara berpikir. Atau mungkin di sini banyak sekali hal-hal kecil yang kemudian dipermasalahkan ya. Mungkin dia juga yang melakukan seperti itu ya. Jadi ada banyak hal-hal kecil yang dipermasalahkan, ada hal-hal yang selalu diributkan dan sebagainya. Dan di sini saya melihat kamu juga sudah mulai tidak nyaman terhadap dia ya. Meskipun mungkin kamu sekarang ini penasaran gitu kan, kenapa sih dia pergi meninggalkan aku, kenapa dia ghostingin aku, kenapa dia sekarang berubah berbeda dan sebagainya ya. Tetapi itulah jawabannya dari mungkin apa yang menjadi rasa penasaran kamu selama ini. Mudah-mudahan di sini terjawab dan memberikan jawaban atas rasa penasaran kamu. Di kartu keempat saya merasakan ada energi kepergian. Tidak hanya energi kepergian, tetapi juga ada energi kesedihan. Bahwa sebetulnya dia juga merasa sedih, dia juga merasa nggak tega gitu loh terhadap semua ini. Sebenarnya dia nggak tega ya, sebenarnya dia sedih dan nggak tega karena apa? Sebenarnya dia juga masih punya perasaan sayang terhadap kamu gitu loh. Perasaan sayang, perasaan yang memang dari awal itu ada, tetapi perasaan sayang itu, perasaan cinta itu, saya melihat di sini sudah rusak ya. Perasaan cinta tersebut sudah rusak ya. Jadi perasaan cinta sudah rusak, yang ada ya hanyalah perasaan sayang, dan itu pun bisa dibilang kayak sisa-sisa perasaan yang masih ada. Kalau dibilang dia tega, sebetulnya enggak juga ya. Kalau saya lihat di sini dia enggak tega juga sebetulnya. Dia terpaksa banget melakukan semua ini karena apa? Dia sebetulnya membutuhkan kenyamanan. Dan saya yakin kamu juga membutuhkan kenyamanan juga. Jadi kamu membutuhkan kenyamanan, dia juga sama. Tetapi saya melihat di antara kalian di sini sudah sama-sama tidak nyaman jatuhnya, ya. Sehingga ada banyak percekcokan, ada banyak keributan-keributan ya. Mungkin selama ini tidak terlalu diributkan secara besar-besaran, tetapi di dalam diam kamu atau di dalam diam dia,
justru itu menyimpan suatu perasaan yang tidak enak ya, perasaan-perasaan yang tidak nyaman. Jadi masing-masing dari kalian itu akhirnya merasa bahwa wah ini hubungan sudah nggak bagus lagi. Dan saya melihat di sini ada energi kepergian dan energi kesedihan. Bisa jadi kamu yang pergi atau bisa jadi dia yang pergi ya. Dan perasaan sayang itu sebenarnya ada ya, perasaan sayang ada, perasaan tidak tega itu sangat ada ya. Jadi ketika dia melakukan sikap-sikap yang mungkin buat kamu jadi nggak nyaman, membuat kamu kecewa, membuat kamu merasa tersakiti, sebetulnya dia tuh nggak tega melakukan itu semuanya, dan itu dilakukan dengan terpaksa ya. Ada pemikiran yang justru lebih jauh ke depan yang dia miliki saat ini, karena dia berpikir bahwa hidup tidak hanya saat ini tapi juga ke depan nanti harus terprogram dengan baik ya. Maka keributan-keributan yang selama ini terjadi itu menjadi sebuah bahan evaluasi bagi dia dan juga bagi kamu juga tentunya kan, karena saya pikir kalian sama-sama pasti kepengen kehidupan yang lebih baik lagi daripada sebelumnya. Sekarang kita akan shuffle kartu berikutnya ya teman-teman. Kita akan lihat lagi dan kita naikkan dulu sedikit. Oke. Yuk, kita buka lagi 5 kartu berikutnya. Saya melihat bahwa ada ego yang cukup besar ya. Ego cukup besar di antara kalian, dan ego inilah yang sebenarnya membuat hubungan kalian itu merasa semakin tidak baik. Jadi misalnya gini, dia maunya diperhatikan gitu kan, tapi ternyata dia sebenarnya tidak terlalu bisa memperhatikan kamu juga. Terus mungkin dia orangnya bosi gitu kan, dia terlalu nyuruh-nyuruh segala macam, tidak ada kerjasama, tidak ada take and give yang seimbang, sehingga membuat situasi ini menjadi kurang bagus ke depannya. Yang dia lakukan saat ini adalah lebih banyak dia menarik diri, dia lebih banyak murung ya, menyendiri, menarik diri, dia murung. Tapi murungnya dia, menarik dirinya dia tuh sebenarnya lebih kepada evaluasi terhadap semua perjalanan hubungan kalian berdua ya. Dia mencoba melihat, memperbaiki diri, merenungkan kembali gitu kan, apakah hubungan ini mau diteruskan atau tidak, hubungan ini baik ke depannya atau tidak, dan seterusnya seperti itu. Tetapi lagi-lagi kartu ke-8 di sini saya melihat bahwa sepertinya pada akhirnya dia tetap memutuskan untuk pergi dan menjauh dari kamu gitu loh. Jadi ini bisa menjadi jawaban dari tema, akankah dia segera kembali. Sepertinya kalau saya melihat dari kartu-kartu yang keluar, baru 8 kartu saja sudah sangat jelas jawabannya, bahwa saya melihat bahwa pada akhirnya dia itu akan memilih untuk pergi dan tidak lagi mempertahankan hubungan ini ya. Ini terdengar sedih, tetapi kalau memang ini menjadi sebuah kenyataan, mau apa lagi ya kan. Nah, nanti akan ada pesan-pesan yang memang mungkin bisa kamu dengarkan dengan kartu ini ya. Dengan kartu ini kita buka 5 kartu nanti sebagai kartu yang menggarisbawahi dari apa yang saya sampaikan. Oke, jadi kartu ke-8 menunjukkan setelah dia tuh evaluasi diri, merenungkan diri, memikirkan secara masak-masak, pada akhirnya dia memutuskan untuk pergi, meninggalkan segala kenangan, meninggalkan segala hal yang mungkin pernah kalian ciptakan bersama-sama. Di sini ada bulan sabit ya, dengan emot kesedihan, dan di sini juga energi kesedihan. Dia pergi, sebetulnya sekali lagi dia tidak tega melakukan semuanya ini ya. Jadi ternyata gini teman-teman, mungkin kalau secara sepihak kita melihat tega ya dia ninggalin gitu kan, wah tega ya dia tuh berbuat seperti itu. Tapi sebenarnya kalau kita kalau kita mau melihat lebih jauh lagi, sebetulnya kalau dibilang tega, nggak tega juga gitu loh. Karena saya melihat di sini bahwa dia tuh sebenarnya juga terpaksa banget melakukan ini semua karena ya terpaksa gitu loh. Karena diteruskan juga nggak baik gitu kan, terus dipertahankan juga nggak baik gitu kan. Ya udah, akhirnya dia memang dengan terpaksa memilih untuk pergi, meninggalkan segala kenangan-kenangan yang pernah tercipta, meninggalkan segala momen-momen yang indah yang pernah kalian lewati bersama-sama. Nah, pada akhirnya dia memang harus berjuang untuk sendiri. Dia harus berjuang untuk survive sendiri, ya. Jadi kalau misalnya menjawab dari pertanyaan tema tadi, akankah dia segera kembali? Mohon maaf teman-teman, karena ternyata jawabannya adalah dia tidak akan kembali lagi, ya. Tetapi nggak usah khawatir,
bahwa ketika misalnya pada akhirnya dia pergi, di sini saya melihat bahwa di sini ada Knight of Cups ya. Pada saat tertentu nanti, ketika misalnya ini sudah beres, pada saat nanti kamu sudah melewati fase kesedihan, fase kesendirian, ya, setelah proses semuanya ini terjadi, saya melihat bahwa nanti akan datang kok orang yang menggantikan dia, yang hadir dalam kehidupan kamu. Saya tahu bahwa ini tidak mudah, tetapi saya hanya membaca bahwa ke depan nanti akan datang orang yang hadir dan menggantikan dia ke dalam kehidupan kamu. Tentu ini berproses gitu loh, nggak langsung gitu. Ini berproses dan nggak langsung. Maka ya kamu harus melewati proses ini sampai kemudian nanti akan Tuhan hadirkan orang yang datang ke dalam kehidupan kamu sebagai pengganti dia, ya. Jadi proses itu tetap berjalan. Oke teman-teman, kita lihat kartu Oracle ini sebagai penegas dari apa yang harus kamu lakukan, dari akhir cerita ini harus bagaimana dan sebagainya, gitu kan. Kita akan lihat satu persatu. Nah, saya bilang apa tadi? Pada akhirnya kamu akan menemukan cinta baru, ya, dan dia pun juga sama gitu loh. Cuman memang tidak semudah itu kalian begitu berpisah langsung menemukan cinta baru, atau datang seseorang kemudian kalian jadian, itu tidak semudah itu, ya. Kalian sama-sama akan melewati proses yang memang tidak mudah ini untuk kemudian kalian bisa sama-sama move on, bangkit lagi. Ini kan saya bilang ada orang baru datang dan di sini ternyata ada new love, ya. Jadi kalian nggak usah khawatir. Setelah proses ini terjadi, kalian akan menemukan cinta baru, kalian akan hidup dengan kehidupan baru, ya, dan kalian akan bersenang-senang, ya, seperti semula. Jadi ingat teman-teman ya, kalau misalnya kamu ngerasa bahwa Mas Damar nggak semudah itu, yes, I know, saya mengerti dan saya paham betul bahwa proses ini harus dilalui. Bagaimana tidak gitu kan? Suatu hal yang paling sulit adalah kita menciptakan sebuah kebiasaan baru. Maka suatu kebiasaan yang sudah tertanam, yang sudah biasa kita lakukan, tiba-tiba harus dirubah, itu tidak mudah. Karena ini berurusan dengan pikiran bawah sadar kita, dengan program pikiran bawah sadar kita. Maka untuk kemudian kita bisa menerima kenyataan-kenyataan tersebut, bahwa dia tidak ada lagi dalam kehidupan kamu, dia sudah pergi dan sebagainya, maka sebenarnya yang harus kita lakukan adalah apa? Kita membiasakan hidup dengan kebiasaan baru tersebut. Kebiasaan barunya itu apa? Ya tanpa dia. Kalau kebiasaan lama adalah kamu hidup dengan dia, kebiasaan barunya adalah kamu hidup tanpa dia. Nah, berarti kamu harus membiasakan suatu kebiasaan baru itu dengan hidup tanpa dia. Hidup dengan orang yang baru, hidup dengan siap menerima atau membuka hati kamu lagi agar orang baru tersebut datang, lalu kemudian nanti terciptalah kebiasaan baru lagi dengan orang yang baru. Ya, jadi konsep dan mekanismenya kurang lebih seperti itu. Nah, maka disarankan kamu untuk merilis energi-energi yang berkaitan dengan orang lama atau seseorang yang pernah hadir dalam kehidupan kamu. Ya, jadi kamu harus rilis, kamu harus buang energinya supaya residu-residu energi yang terkait dengan seseorang di masa lalu kamu atau seseorang yang sudah pergi tersebut itu perlahan-lahan itu berkurang, ya, karena memang tidak bisa langsung gitu hilang begitu saja atau langsung berubah, itu nggak bisa, ya. Step by step tuh harus kamu kamu lewati prosesnya. Oke? Itu di kartu ketiga. Oke? Yang jelas kamu harus memutuskan hubungan kamu dengan energi di masa lalu kamu, past life relationship-nya harus diselesaikan. Jadi harus ada terapi-terapi tertentu yang membuat kamu itu nanti bisa selalu optimis menjalani kehidupan kamu ke depan. Stay optimistic about your love and life. Jadi intinya adalah bahwa kehidupan ini harus tetap terus berjalan apapun yang terjadi. Kesedihan, ya udah, kalau memang harus sedih, ya udah nikmati aja sampai kamu benar-benar bisa melewati semuanya, ya. Jadi di sini memang kita tidak bisa menghindari, tidak bisa memungkiri bahwa yang terjadi memang harus kita lewati, harus kita nikmati prosesnya sampai benar-benar kita bisa kembali move on lagi. Oke. Teman-teman, kurang lebih seperti itu. Semoga bacaan ini bisa membantu teman-teman, bisa memberikan motivasi tersendiri buat teman-teman juga, bisa memberikan energi baru bagi teman-teman juga, dan bisa memberikan pencerahan bagi teman-teman. Oke? Sekali lagi buat yang kepengen konsultasi, private reading, bimbingan spiritual, dan sebagainya, konsultasi apapun terkait dengan masalah hidup kamu, silakan aja kamu langsung chat
ke nomor WA yang tertera di sini atau di kolom komentar dan juga di kolom deskripsi. Buat teman-teman yang belum subscribe, kalau kamu suka dengan video-video yang ada di channel Damar Aji, silahkan aja untuk subscribe dan jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya agar kamu bisa mendapatkan notifikasi saat saya posting video terbaru. Oke teman-teman, terima kasih sekali lagi. Saya Damar Aji, salam keajaiban dan sampai jumpa.